والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وذريته وإخوانه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani, akhwati fillah, pengurus dan jamaah Masjid Muhammadiyah Bulukumba, Imam Masjid Muhammadiyah Bulukumba, pengurus dan anggota Bikers Muslim Bulukumba, seluruh jamaah dari berbagai masjid yang berbondong-bondong mengikuti daurah tauhid ini. Apresiasi khusus untuk yang kita hormati Bapak Wakil Bupati. Apresiasi khusus yang kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Andi Edi Manaf, tokoh agama yang sempat hadir. Kita saling mendoakan semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya saya pribadi setiap Rabu malam atau malam Kamis mengisi kajian rutin tauhid di masjid yang mulia ini dengan menggunakan buku panduan Al-Usulul Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Tetapi karena beberapa malam terakhir ini diadakan serial kajian bersambung atau yang biasa disebut daurah tauhid, maka tentunya kajian rutin itu kita pending mengikuti arahan panitia untuk menyajikan materi tauhid dalam bentuk yang lain dalam daurah tauhid ini. Saya diamanahkan untuk membawakan sebuah materi atau renungan tentang salah satu permasalahan
yang dihadapi di dalam mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik itu dalam pengamalannya, pengamalan tauhid, maupun di dalam mendakwahkannya. Permasalahan itu adalah tantangan, rintangan, kendala di dalam mewujudkan dan menyebarkan tauhid ini. Pertama, untuk apa kita memahami tantangan-tantangan dan kendala-kendala yang kita hadapi di dalam bertauhid? Sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman bahwa dalam bertauhid itu banyak tantangan. Banyak tantangan, banyak kendala yang pasti akan kita jumpai. Itu sudah menjadi sunnatullah. Semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi, yang kita semua tahu adalah inti dakwanya adalah tauhid, semua menghadapi tantangan. Tidak ada yang mulus, baik dalam mengamalkannya maupun dalam mendakwakannya. Sudah begitu memang Allah menetapkan ujian untuk memuliakan hambanya, untuk meninggikan derajat hambanya dengan agama ini, dengan tauhid ini. Harus berhadapan dengan tantangan terlebih dahulu. Nanti berhasil melintasi tantangan itu, baru Allah memberinya kemuliaan. Itu yang perlu kita yakini. Iya. Jadi kalau ada orang yang istilahnya cari aman, tidak mau berhadapan dengan tantangan, maka hampir dipastikan, kalau tidak dipastikan, dia tidak akan bisa bertauhid dengan benar. Ya. Dia akan tidak bisa mewujudkan akidah tauhid dengan benar. Dan juga dia tidak akan bisa mendakwakan, menyebarkan tauhid ini di tengah-tengah masyarakat kalau selalu mau menghindari tantangan. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, mengapa di tengah-tengah masyarakat kita tauhid itu tidak tersebar luas dengan baik? Tidak selancar tersebarnya salat, dakwah salat. Tidak selancar tersebarnya dakwah zakat, dakwah haji, dakwah puasa, apalagi di bulan Ramadan. Banyak mubalik sepenuh Ramadan hanya puasa saja yang dia bahas. Mulai malam pertama sampai malam terakhir kutiba terus. Tidak salah. Tapi
Banyak materi keislaman yang lain yang mesti diajarkan, mesti didakwakan, terutama tauhid. Kenapa dakwah tauhid di masyarakat? Lancar penyebaran dakwah ekonomi. Bagaimana berekonomi syariah? Kenapa dakwah tauhid di masyarakat tidak selancar penyebaran dakwah politik? Bagaimana berpolitik berdasarkan syariat Islam? Itu lancar. Itu lancar karena memang banyak partai Islam yang berasaskan Islam. Kenapa begitu? Kenapa dakwah tauhid tidak sesignifikan penyebarannya? Jawabannya adalah karena tantangannya lebih berat. Tantangannya lebih berat. Kendala yang akan dihadapi dalam mendakwakan tauhid lebih berat. Iya. Sehingga kita para ustadz, para mubalik cenderung selalu mengatakan nanti pi. Diriku ini ku bilang, bukan orang lain. Tidak usah orang lain dikorek-korek. Saya matuk pi, di depek ni dolo. Ya toh? Ada di sekedapan napi matu, di depek materu na baradena di dakwah tauhid. Itu. Coba kita renungkan para jamaah sekalian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, perhatian masyarakat Quraisy kepada beliau itu luar biasa. Paman beliau Abu Lahab itu nama aslinya itu Abdul Uzza. Al-Uzza itu salah satu nama berhala di Mekah. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, memberi nama kepada salah seorang anaknya dengan Abdul Uzza. Itulah Abu Lahab. Hamba berhala Uzza. Ayahnya Nabi SAW diberi nama Abdullah. Jadi Abdul Muttalib ada anaknya yang diperhambakan kepada Allah, dikasih nama Abdullah. Ada anaknya diperhambakan kepada Tuhannya yang lain, yaitu Al-Uzza. Itulah Abu Lahab. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi begitu Nabi mengajak bertauhid, berla ilaha illallah, maka yang pertama memperlihatkan penantangan keras adalah Abu Lahab. Orang lain masih pikir-pikir semua, Abu Lahab sudah tampil mencaci maki. Taballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Celaka kamu Muhammad. Ini kabar maksudmu mengumpulkan kami karena kamu menyuruh kami meninggalkan berhala? Tidak. Saya penentang pertama. Kecintaan 100% berubah menjadi kebencian 1000%. Ya, memang tidak main-main tantangannya tauhid itu, Pak. Tidak main-main. Kenapa tauhid begitu berat tantangannya? Pertama karena dia adalah pondasi agama Islam. Dia adalah tumpuan ajaran Islam. Sehingga dia mesti kuat, dia mesti diperkuat. Nah, untuk memperkuat tauhid itu mesti diuji. Mesti diuji. Yang kedua, tantangan dalam bertauhid itu cukup berat karena banyak sekali bergesekan dengan yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, tidak disenangi oleh setan, tidak disenangi oleh tradisi. Nah, di sini masalahnya. Masalahnya adalah bahwa kalau kita menghindari tauhid, baik dalam mewujudkan maupun dalam mendakwakannya,
karena tidak mau menerima tantangannya, sementara keislaman kita tidak akan bisa baik, tidak akan bisa benar kalau dari pondasinya sudah salah. Saya ikuti live dari guru kami Ustaz Dr. Muzakir yang membawakan materi mengapa kita mesti mentauhidkan Allah. Kita semua sudah dapat. Saya yakin sudah banyak menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi tauhid itu. Nah, tapi kalau kita tidak mau bertauhid dan tidak mau mendakwakan tauhid karena takut pada tantangannya, bagaimana mewujudkan urgensinya itu? Nah, itulah sebabnya para jamaah sekalian, sehingga kita harus menyiapkan diri kita. Kita harus menyiapkan lahir batin kita untuk menghadapi tantangan itu, melintasi tantangan itu. Dan karena itu dalam agama kita, satu kata kunci di dalam berislam adalah as-sabr, kesabaran. Kesabaran. Iya. Makanya kalau kita kembali ke surah Ali Imran ayat 142 itu, di situ Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka wahai manusia bahwa kamu akan begitu mudah masuk surga sebelum Allah membuktikan siapa orang yang berjihad di antara kamu dan siapa orang yang sabar? Kok begitu banyaknya ajaran Islam? Dan semua ajaran Islam tujuannya adalah untuk memasukkan manusia ke surga. Dan dari semua ajaran Islam itu dimulai dari tauhid. Tapi mengapa di surah Ali Imran ayat 142 itu hanya 2? Jadi bagaimana dengan ajaran Islam yang lain itu? Jawabannya adalah bahwa tidak ada ajaran Islam yang bisa diamalkan secara optimal tanpa semangat jihad dan tanpa kesabaran. Dimulai dari tauhid. Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita mengkaji sedikit tentang persoalan tantangan bertauhid ini, kita semakin menyiapkan diri kita. Pak kami tahu dek, meto nailo dek. Sini masa Pak mami aman. Yang penting jaji. Kata mereka dah taruh ni macai pun Allah Taala pada itu kuang kalingai. Astagfirullah. Ya kepada aku rupa tahu majak uang kalinga. Ya kepada aku rupa tahu macai mangata makam. Dek nana bati-bati ya. Kau disinggung mana ngiro dek nasi cocoki kiwa mangata. Dia dulu bermasyarakat. Sebenarnya tidak. Karena yang tidak tepat itu kalau kita memisahkan tauhid dengan ajaran Islam yang lain. Nah, itu yang memang ya. Yang tidak tepat itu ketika tauhid kita pisahkan dengan akhlak. Ada juga memang yang membawakan tauhid dengan kasar, berinteraksi dengan masyarakat dengan alasan tauhid lalu tidak berakhlak. Nah, itu tidak begitu. Siapa yang kalah hebat caranya Nabi bermasyarakat? Ya, Nabi SAW kalau mengalahkan orang kafir, ada orang kafir yang ditawan, itu orang kafir yang ditawan itu mengatakan biar mak di penjara kalau begini ji perlakuan. Luar biasa. Pesan nak ditarungku kuma pakumu di bateta ditarungku di Pandre Nyameng, disapa setiap hari dek nangkatina digareta. Akhirnya masuk Islam. Jadi jangan khawatir. Walaupun memang ya kita tidak akan bisa menghindar bahwa bagaimanapun kita menghiasi tauhid dengan akhlak, pasti memang ada yang menantang. Itu sudah sunnatullah. Itu sudah resiko.
Tetapi kalau kita tetap istiqamah dalam tauhid dan disejalankan perwujudan dan dakwah tauhid dengan akhlak, insya Allah akan lebih banyak orang yang senang. Karena hati manusia di tangan Allah, Pak. Ada hadis mengatakan, hadis sahih riwayat Bukhari, man talaba ridallahi bi sakhatin nas, siapa yang mencari ridha Allah walaupun di tengah kemarahan manusia, dia mencari ridha Allah. Ridha Allah itu dimulai dari tauhid. Jangan bicara ridha Allah kalau menentang tauhid. Tidak ada ridha Allah kalau tauhid yang ditentang. Allah paling marah dipersekutukan. Allah paling marah dipersekutukan. Makanya dosa terbesar adalah syirik, lawannya tauhid. Nah, jadi kalau kita bicara ridha Allah mesti startnya pada tauhid. Nah, kata Nabi SAW, man talaba ridallahi bi sakhatin nas, siapa yang mencari ridha Allah walaupun di tengah kemarahan manusia, radhiya anhullah, Allah pasti ridha padanya. Kalau Allah sudah ridha, sudah selesailah itu persoalan. Siapa yang bisa melawan kekuatan Allah? Satu detik bumi berguncang, hancur semua. Coba. Radhiya anhullah, ridha Allah sudah cukup menyelamatkan dunia akhirat. Tapi Allah belum mencukupkan di situ. Rasul SAW belum mencukupkan jaminannya. Kata Nabi SAW, orang yang mencari ridha Allah di tengah kemurkaan manusia, Allah ridha padanya, lalu wa arda anhun nas, dan Allah juga menggerakkan hati orang lain untuk ridha kepadanya. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Yang penting kita benar-benar mentauhidkan Allah, dihiasi dengan akhlak mulia. Allah memaksakan orang untuk mengakui kita, meridhai kita. Karena hati manusia dalam genggaman Allah tabaraka wa taala. Tapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man talaba ridwan nasi bi sakhatillah, nigi sappa iriona padanna rupa tahu, na mau ni dia geli di puang Allah taala. Bahasa Inggris mereka. Ko puang Allah taala macet itu kuang kalingi, tapi kepada rupa tahu bahaya. Akaliru lopo ye. Dia memang ada yang kalinga puang Allah taala macet, tapi tapa pasimbut tu. Tapa nak demperat tahu. Nah, bagaimana ini? Cari ridha manusia walaupun Allah marah. Kata Nabi SAW, sakhita alaihillah, Allah akan murka padanya. Kira-kira apa kekuatannya manusia untuk melawan kemurkaan Allah para jamaah sekalian? Sederhana saja. Ini kedipan mata kita ini, kalau Allah mau menghentikan mata kita berkedip, menatap terus, tidak ada yang bisa membuatnya berkedip. Barata sengiro mata tama kede ro kedai elo, nah tidak ada yang ngatur itu. Kalau mengatakan faja kok kede, kita nyanyi kok materu, dek gagal. Sedikit saja urat syarafnya digoyangkan itu mata, selesailah dia punya persoalan. Atau sekali Allah menghendaki berkedip terus, jangan menatap. Aganan oleh sosyo. Ya lagi dek kok kita nak kede pekur majak untuk sedih. Maka naik mak kita mana tu kira-kira kalau tapu kau. Apalagi detak jantung kita ini, Pak. Saudara-saudaraku sekalian, adakah di pikiran kita bahwa jantung kita ini berdetak semau-maunya? Oh tidak. Kalau Allah bilang stop, mati sudah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Biyadihil mulk. Di tangannya segala kerajaan, kekuasaan. Nah, coba kalau ada yang berani mengatakan biarlah Allah murka, yang penting sesama manusia ridha.
Kalau memang masih ada iman di hati, hendaknya ini di apa Pak? Di restart keyakinannya, dirubah. Sakit alaihillah. Lebih dari itu, wa askhata alaihim nas. Orang yang tadinya senang padanya juga Allah jadikan murka. Itu pada tarupa tahu Pak, malah mulai berubah. Silalu nama puji taliwa-liwa, pagili macece taliwa-liwa. Pada dek gak de seta silampe na ita. Kufo ngalatalan roba yatina tahu dek gak. Kenapa paku kali menyerangi de seta kena dek gak. Na tutupi mana ya Allah. Na taliwa kali bapak paku meto ya. Inilah bahayanya. Dan ini akan terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ridha manusia lebih diutamakan daripada ridha Allah tabaraka wa taala. Nah, karena itu para jamaah sekalian, mari kita menyadari hal ini sehingga jangan kita selalu mau cari aman lalu mengabaikan perwujudan tauhid dan penyebaran tauhid di tengah-tengah masyarakat. Kita juga memang tidak boleh cari gara-gara. Ya. Jangan juga cari gara-gara dalam mendakwakan tauhid yang memang sengaja cari musuh, tidak boleh. Ada hadis mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kamu mencita-citakan untuk ketemu musuh. Siapa yang biasa piket malam, ronda malam, biasa aku pikir gitu. Nomorah kasih nampak tilolang ini, si cona, mau pikir. Salah. Petugas keamanan, aparat keamanan tidak boleh mencita-citakan. Mudah-mudahan ada gangguan supaya ditangkap semua. Tidak boleh. Yang benar kita berdoa, semoga tidak ada apa-apa. Kita ini ronda, kita ini piket sebagai ikhtiar, karena kita diperintahkan untuk berusaha menjaga keamanan. Semoga tidak ada apa-apa. Itu yang benar. Itu yang benar. Nabi SAW mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Jangan sekali-kali mencita-citakan untuk ketemu musuh. Tapi fa idza laqitumuhum fathbutu. Kode to tena sepak gara-gara na foleki tantangan, lintas itu tantangan. Teguh. Jangan goyah, jangan lari. Jadi seperti itu. Kita menyampaikan tauhid, kita berakhlak mulia dan seterusnya, bagaimana kita bermasyarakat dengan sebaik-baiknya. Tapi memang ada orang tidak senang dengan tauhid. Sehingga ada ungkapan orang bijak yang mengatakan ghayatul ridwan nasi ghayatul lan tudrak. Untuk memuaskan semua orang adalah satu tujuan yang tidak akan bisa tercapai sampai dunia kiamat. Tidak ada itu. Apalagi memang yang mau memusuhi Islam, jelas tidak puas itu. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan oleh Allah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Memang Yahudi Nasrani tidak pernah senang sampai umat Islam ini meninggalkan agama. Pasti ada itu. Jadi kalau mau merangkul semua pihak, pasti tauhid yang korban. Pasti tauhid yang korban kalau kita mau mencocokkan dengan semua pihak. Tidak bisa. Jadi ada memang konsekuensi dalam beragama ini Pak, yang disebut dengan harga mati. Harga mati, tidak ada tawar-menawar di situ. Harga mati artinya lebih baik mati. Begitu. Coba kita baca sejarahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Seorang budak waktu itu
ditahu oleh tuannya masuk Islam, ditangkap di tengah padang pasir yang terik di kota Mekah, ditindis batu dadanya, kemudian diputar mengelilingi padang pasir yang luar biasa panasnya. Bilal bin Rabah yang sudah menghunjam tauhid ke dalam dirinya mengatakan, ahadun ahad, ahadun ahad, tidak, hanya Allah yang esa. Sampai datang Abu Bakar membelinya dari tuannya, kemudian memerdekakannya. Nah, bisa memang. Jadi disinilah tantangan kita, ya. Disinilah tantangan kita. Bagaimana kita ini melintasi tauhid dengan selamat, melintasi tantangan tauhid dengan selamat. Walaupun memang kadang-kadang kita harus menghadapi ujian-ujiannya, pengorbanan-pengorbanannya. Saya selalu mengatakan begini, Pak. Seandainya ada orang yang tidak merasakan ujian langsung mulia, seandainya ada orang yang tidak merasakan penderitaan langsung masuk surga, maka yang paling berhak untuk itu adalah para nabi dan rasul. Terlebih Nabi Muhammad SAW, rasul dan manusia termulia. Tetapi apa yang terjadi? Semua nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul dibuat menderita oleh Allah, baru diangkat derajat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, ini yang harus kita hunjamkan dalam dada ini, para jamaah sekalian. Kemudian saya ingin menyebutkan di sini tantangan-tantangan tauhid itu kenapa berat sekali. Kenapa berat sekali, sehingga baik mewujudkannya maupun mendakwakannya berat sekali tantangannya. Di segi-segi mana itu? Pertama, berat sekali memang tantangannya bertauhid, karena tauhid itu tidak disenangi oleh hawa nafsu dan syaitan. Memang tidak disenangi oleh hawa nafsu dan syaitan. Syaitan itu program utamanya, syaitan bagaimana membuat manusia ini musyrik, kafir. Nanti gagal di situ baru menurunkan standarnya. Iya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Memang itu program utamanya syaitan. Bagaimana membuat orang musyrik. Dan hawa nafsu juga begitu. Ya. Selalu cenderung pada syirik. Yang kedua, yang membuat tauhid itu berat sekali tantangannya, karena selalu bersinggungan dengan tradisi nenek moyang. Iya. Makanya dalam Al-Quran itu kita lihat, semua orang kafir dari zaman ke zaman, setiap diajak untuk bertauhid, satu jawabannya, sudah cukup kami mengikuti nenek kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tradisi nenek moyang sudah cukup. Mesti dilestarikan, jangan dirongrong. Itulah kekayaan bangsa. Wah, ini masalahnya. Inilah masalahnya. Ketika syirik dikatakan kekayaan bangsa, dengan alasan bahwa Indonesia bukan negara Islam, semua agama mesti diakomodir, tidak dilarang. Mengakomodir semua agama tidak dilarang, la ikraha fiddin. Tetapi bukan berarti umat Islam dipaksakan untuk mengikuti agama lain. Agama lain tidak boleh dipaksa mengikuti ajaran Islam. Umat Islam juga jangan dipaksa kasar atau halus mengikuti ajaran agama lain. Di situ ada ketidakjujuran dalam berbangsa dan bernegara. Jadi toleransi dalam Islam adalah saling menghargai dan bukan saling memaksakan. Itu toleransi.
Lakum dinukum waliyadin. Ya, jangan dibalik ayatnya. Lakum walana dinana. Bagimu dan bagi kamu, bagiku dan bagimu harus ikut agama kami. Tidak begitu bunyi ayat. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ini, di sini beratnya tantangan tauhid, Pak. Nah, terakhir, bagaimana caranya? Karena kita bicara tantangan, memang agak tegang ya. Tidak cocok kalau kita bicara tantangan lalu melucu-lucu kan? Apa tak tahu? Kok tantangan di sini? Apa kata tahu betul? Tantangan senang loh. Jadi mohon maaf kalau agak tegang ini. Saya berusaha sebenarnya untuk tidak tegang, tapi memang wataknya ini materi harus begitu. Iya. Lanjut, bagaimana ini? Cara mengatasinya kalau begini berat kedengarannya. Pertama, perbanyak doa. Perbanyak doa memohon kekuatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dapat melintasi tantangan ini. Tidak ada yang berat kalau Allah membantu. Tidak ada yang berat kalau Allah membantu. Orang sampai berpisah, tubuh dan nyawanya rela demi mempertahankan tauhid. Tidak dipikir. Kenapa? Allah membantu. Makanya berdoa, memohon petunjuk Allah. Memohon, ya Allah, kuatkan saya ya Allah. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan itu diantara doa yang paling sering beliau baca doa ini. Sampai salah seorang istri beliau, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa doa ini paling sering kau baca? Padahal hatimu lah yang paling teguh." Apa itu, Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik manusia, teguhkan hatiku dalam agamamu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, hati manusia berada dalam genggaman, berada di antara dua jari-jari tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa membolak-balikkan hati itu. Makanya kita selalu minta keteguhan dari Allah. Yang kedua, setelah berdoa, sejalan dengan doa, perkuat iman kepada Allah dan hari akhirat. Karena memang semua tantangan dalam kehidupan berislam ini, para jamaah sekalian, semua itu hanya bisa dilintasi ketika kita siap berkorban dengan pengorbanan duniawi. Dan semua bentuk kegagalan menghadapi tantangan keislaman, tantangan tauhid, adalah perhitungan-perhitungan duniawi. Memang. Karena itu kita harus meyakini bahwa dunia ini tidak boleh jadi tujuan. Dunia ini harus jadi alat. Dunia ini harus melayani akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, dakwah kita, perjuangan kita di jalan Allah, apapun bentuknya. Mau harta, mau pangkat, mau ilmu, semua diarahkan untuk melayani keimanan kita. Diarahkan untuk membawa kita ke surga, jangan sampai membawa kita ke neraka. Caranya, tundukkan seluruh aktivitas keduniaan kita dalam bingkai tauhid, dalam bingkai keislaman. Sehingga ketika harus ada pengorbanan duniawi demi Islam, demi tauhid, kita lakukan demi mendapat nikmat Allah yang lebih baik di akhirat dan lebih menghindari penderitaan yang lebih parah di neraka. Ada kata ni masuk pa yan, apa dulu pa jokke tauhid. Ya aku sini makrete Pak, ya robek susana lo. Apa ya toh panajaji. Persoalan memang. Selama kita belum bisa mengatakan akhirat tujuan, dunia sebagai alat, berat. Berat kita mewujudkan tauhid. Karena memang
Salah satu pertimbangannya itu orang-orang kafir kenapa tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena dia akan kehilangan kesenangan dunianya. Orang Yahudi dan Nasrani, para jamaah sekalian, tahu betul kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dirinci dalam kitab Taurat, dirinci dalam kitab Injil bahwa akan datang nabi terakhir menyempurnakan agama ini. Tapi kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani waktu itu sangat mendapatkan penghormatan dari, terutama pemuka-pemukanya, sangat mendapatkan penghormatan dari masyarakatnya. Dan mereka takut kalau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, maka penghormatan itu beralih kepada Muhammad SAW dan bukan lagi kepada mereka. Begitu sejarahnya, Pak. Jadi ketika pertimbangan dunia lebih besar, sulit kita untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ketika kita berkeyakinan bahwa dunia ini alat, akhirat tujuan, dan Allah akan mengurus urusan kita di dunia sebelum di akhirat kalau kita mentauhidkannya, insya Allah tidak mungkin Allah menterlantarkan kita, Pak. Kalau memang Allah melihat bahwa harta itu bisa kita miliki, Allah akan kasih. Kalau memang Allah menilai bahwa jabatan itu siap kita miliki untuk kebaikan kita di dunia akhirat, Allah memudahkan. Berarti kalau Allah tidak memberi satu nikmat dan kita sedang tetap berada dalam agamanya, yakinkan pasti ada yang terbaik untuk kita, terutama untuk akhirat kita. Jadi memang akhirat minded, akhirat oriented, itu kata kunci untuk bisa memenangkan tauhid dan memenangkan seluruh ajaran Islam dalam diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Iya, ketika kita menjadikan akhirat oriented, akhirat minded, dan bukan dunia oriented, bukan dunia minded, seperti itu. Saya kira ini sekelumit penjelasan tentang bagaimana liku-liku tantangan tauhid ini, bahwa tauhid adalah substansi utama, tidak ada pembicaraan keislaman yang bisa benar tanpa diawali dengan tauhid. Tetapi tantangannya tidak mudah, ya, terutama ketika orang tidak mau berkorban, ya. Tetapi ketika kita meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia ini berapapun lamanya kita huni pasti kita akan tinggalkan. Ketika seperti itu keyakinan kita, seluruh aktivitas keduniaan kita tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita urus ini dunia, kita urus ini dunia, tetapi diurus untuk membawa kita ke surga dan bukan diurus untuk justru mencelakakan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga materi ini bisa menguatkan kita, ya, di dalam upaya-upaya kita untuk mewujudkan nilai-nilai tauhid dalam kepribadian kita, dalam rumah tangga, masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan, atau mulai dari sekarang sampai seterusnya, sampai kita dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Demikian kajian ini, semoga diberkahi oleh Allah. Semoga yang menyampaikan bersama yang mendengarkannya diberi taufik oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengamalkan yang benar dari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan. Terima kasih atas perhatian seluruh jamaah. Mohon maaf bila ada khilafan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.